Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Maulana dengan NIM 24042012. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan ke-12, yaitu mengenai hukum pembangunan dan kesejahteraan umum. Dosen pengampu yaitu Ibu Hanuselina SIP MAP. Baiklah, yang pertama ada daftar isi, yaitu tentang hukum pembangunan, kesejahteraan umum, dan politik hukum. Selanjutnya, yang pertama, hukum pembangunan. Apa itu definisi hukum pembangunan? Hukum pembangunan adalah cabang hukum yang berfokus pada pengaturan dan pengembangan norma-norma hukum yang mendukung proses pembangunan suatu negara. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, politik, dan lingkungan. Hukum pembangunan bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan. Hukum pembangunan di Indonesia mulai berkembang setelah kemerdekaan, terutama pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat itu, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dan hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan semakin meningkat, mendorong pertumbuhan dalam pendekatan hukum. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, salah satunya adalah Mokhtar Kusumajaya, yaitu hukum pembangunan adalah hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaruan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai sarana untuk mendukung dan mengarahkan pembangunan di berbagai bidang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum pembangunan. Ada 3, yaitu yang pertama, integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi adalah hukum pembangunan harus mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kedua ada keadilan, yaitu hukum harus menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya dan hasil pembangunan. Yang ketiga ada partisipasi, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme partisipatif. Selanjutnya ada implementasi hukum pembangunan. Implementasi hukum pembangunan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Beberapa langkah kunci dalam implementasi meliputi yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang jelas dan terukur. Yang kedua ada regulasi, pembentukan undang-undang dan peraturan yang mendukung tujuan pembangunan. Yang ketiga ada pengawasan dan penegakan, memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada ditegakkan secara konsisten. Selanjutnya ada karakteristik hukum pembangunan. Ada 5. Yang pertama yaitu berorientasi pada perubahan sosial atau social engineering, yaitu hukum pembangunan berperan sebagai alat untuk mengubah struktur masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua ada dinamis dan fleksibel, yaitu hukum pembangunan bersifat adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. Yang ketiga ada bersifat progresif, yaitu hukum pembangunan memiliki visi ke depan yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik. Yang keempat ada berorientasi pada kesejahteraan umum, yaitu tujuan utama hukum pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kelima ada partisipatif, yaitu hukum pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kesejahteraan umum.
Yang pertama yaitu definisi kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum mengacu pada kondisi di mana seluruh anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup yang layak. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta lingkungan yang bersih dan aman. Dimensi kesejahteraan umum ada 3. Yang pertama ada kesehatan, yaitu akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan indikator penting dari kesejahteraan umum. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan yaitu pendidikan yang baik meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja yang adil sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Materi selanjutnya ada indikator kesejahteraan umum, yaitu untuk mengukur kesejahteraan umum, beberapa indikator dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Yang ketiga, akses terhadap layanan kesehatan. Yang keempat, ada tingkat partisipasi pendidikan. Materi selanjutnya, tantangan dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat menciptakan perbedaan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat yang berbeda, dapat menghambat pencapaian kesejahteraan umum. Yang kedua, korupsi. Praktik korupsi dapat mengalihkan sumber daya dari program-program kesejahteraan. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi politik hukum. Yang pertama, apa itu definisi politik hukum? Politik hukum adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam konteks sosial politik tertentu. Ini mencakup keputusan strategis mengenai bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Tujuan politik hukum ada 3. Yang pertama, pembangunan sistem hukum yang efektif, yaitu menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada penegakan hukum, yaitu memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Yang ketiga, ada reformasi hukum, yaitu melakukan perubahan atau pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya ada komponen politik hukum. Ada 3. Yang pertama, legislasi, yaitu proses pembuatan undang-undang yang melibatkan partisipasi publik. Yang ketiga, penegakan hukum, yaitu pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang ketiga, sosialisasi hukum, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hubungan antara politik, hukum, dan pembangunan. Hukum memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan. Yang pertama yaitu kebijakan hukum yang baik dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga, reformasi hukum dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap keadilan, yaitu hubungan antara hukum pembangunan, kesejahteraan umum, dan politik hukum. Yang pertama, hukum pembangunan sebagai landasan, yaitu menyediakan kerangka hukum untuk kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Yang kedua, kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir, yaitu menjadi sasaran dari semua kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu politik hukum sebagai penggerak, yaitu mengarahkan pembentukan kebijakan publik yang mendukung pencapaian kesejahteraan melalui pendekatan berbasis hukum. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pertemuan ke-12 ini adalah yaitu hukum pembangunan, kesejahteraan umum, dan politik hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami hubungan kompleks antara ketiga aspek ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran hukum dalam proses pembangunan serta
tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Upaya sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama ini secara berkelanjutan. Adapun sinergi untuk masa depan yaitu yang pertama, transformasi melalui hukum adalah pembangunan mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan umum adalah tanggung jawab kolektif di mana setiap individu berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga yaitu politik hukum sebagai penggerak. Politik hukum merumuskan kebijakan responsif yang mendorong partisipasi masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.